Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa kami akan membaca dan memikirkan mengenai kebenaran firman-Mu. Dan kami sadar betapa seringkali kami tidak menyiapkan diri untuk itu karena kami merasa kadang-kadang tidak membutuhkannya, Tuhan. Jadi banyak di antara kami yang di dalam kesadaran hanya secara rutin menghadiri akan ibadah mingguan seperti ini, Tuhan. Dan kami kurang menyediakan akan diri kami untuk mendengar, memikirkan mengenai apa yang Kau sebenarnya ingin katakan kepada kami. Engkau adalah Allah yang ajaib yang kami tidak lihat dengan mata jasmani kami, Tuhan. Sehingga sulit bagi kami untuk betul-betul bisa merasakan kehadiran-Mu bersama dengan kami. Tetapi kami percaya Tuhan sesuai dengan janji dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama-Nya, dan Tuhan Engkau berjanji untuk hadir di sana. Dan kami percaya di dalam perhimpunan jemaat dalam ibadat ini, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Tuhan berbicaralah kepada kami, singkapkan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Dan pakailah akan mulut bibir hamba-Mu yang hina ini, yang dia sendiri juga bersedia untuk mendengarkannya, Tuhan. Oleh karena kami tahu apa yang sudah dipersiapkan adalah pergumulan pribadi antara dia dengan Engkau sendiri, Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami akhir-akhir ini sangat digelisahkan dengan berbagai isu. Dan secara khusus Tuhan memasuki akan masa-masa pilkada yang kedua untuk pemilihan gubernur di Jakarta ini. Ada cukup banyak dari kami yang gelisah, Tuhan, yang ingin sekali untuk meminta kepada Tuhan memenangkan akan orang tertentu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Dan kami tahu Tuhan Engkau tahu yang terbaik untuk kami di Jakarta ini. Dan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan beri kepada kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang di dalam interaksi kami juga terus terbuka dan kami teachable, kami mau belajar, kami mau menurut apa yang Tuhan mau. Dan secara khusus untuk gubernur, calon gubernur kami ini, yang kami dukung di dalam doa mungkin, kiranya Tuhan berilah ketulusan, kerendahan hati, dan apapun yang terjadi di depan ini, dia juga berani untuk menyaksikannya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga tahu ada banyak di antara kami yang datang di dalam ibadat ini dengan pergumulan-pergumulan kami pribadi yang mungkin belum selesai, Tuhan, belum teratasi. Sehingga kami akui bahwa kami juga datang dengan kegelisahan-kegelisahan tertentu. Mungkin ada di antara kami yang mempunyai orang-orang yang kami kasih yang sedang sakit. Dan Tuhan, kadang-kadang kami tahu bahwa sakit penyakit itu bisa menyeret kami seluruh keluarga di dalam kelelahan mental dan kami sudah berdoa, kami sudah berupaya, bahkan banyak yang sudah mengeluarkan begitu banyak biaya. Dan ada yang melihat realita yang belum ada perubahan, Tuhan. Dan kadang-kadang di dalam posisi seperti itu sulit sekali bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Isi doa kami menjadi itu dan kami kehilangan akan iman yang dewasa, yang berani untuk bergumul, berani untuk meminta pencerahan dari Tuhan. Sehingga kami boleh mensikapi akan hidup yang sulit itu dengan bijaksana dari Tuhan. Tuhan, kami juga tahu ada di antara kami dalam kehidupan rumah tangga kami yang tidak bahagia, yang mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang kami cintai, Tuhan. Sehingga luka-luka hati ini sulit sekali untuk disembuhkan dan kami kehilangan kepercayaan. Kami bukan hanya tidak menyukai tapi kadang-kadang kami membenci, Tuhan. Dan kami mohon Tuhan tolong kami. Oleh karena sebagai jemaat, sebagai satu tubuh, tidak selalu kami peka dan tidak selalu kami siap untuk menjadi penolong bagi teman-teman kami, Tuhan. Tuhan, kasihanilah jemaat-Mu ini. Dan biarlah di dalam
hidup yang kadang-kadang tidak mudah ini, kami bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Dan sekarang kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, dan secara khusus kami ingin memikirkan mengenai apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Tuhan, beri kepada kami supaya kami siap untuk berpikir dan mendengar. Dengarkan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian dari Alkitab yang sudah diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan, saudara, yaitu dari surat Paulus kepada Timotius. Jadi 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman. Dan ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual atau menyombongkan diri dan mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan suka menjelekan orang, yang tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dan berlakak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri akan kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka yang terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengerti kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka itu bobrok dan iman mereka itu tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi saudara, ayat-ayat ini diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan pada pagi hari ini. Dan temanya pun sudah diberikan, yaitu iman Kristen dan moralitas zaman. Jadi hubungan antara iman Kristen dan mensikapi akan moralitas zaman ini. Saudara, kalau kita berbicara mengenai moral, itu sebetulnya kita berbicara bukan mengenai tingkah laku dalam kaitan dengan sopan santun saja, dengan masalah seksual atau masalah pelanggaran akan etika, bukan itu, saudara. Sebetulnya kalau berbicara mengenai moral, is a kind of principle of conduct. Jadi bicara mengenai hal yang baik dan tidak baik. Boleh tidak boleh. Jadi ini menyangkut segala sesuatu, saudara. Sehingga pada saat saudara beribadat kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Alkitab juga mengatakan amoral. Makanya disebutkan sebagai berzina di hadapan Tuhan. Aneh sekali. Jadi
ini termasuk di dalam ibadat, saudara. Beribadat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu juga melanggar moral. Begitu. Apalagi dalam hubungan dengan orang tua misalnya saja. Saudara, dalam Matius pasal 15, Yesus pernah menyindir orang-orang Farisi yang seringkali munafik, saudara. Mereka itu entah kenapa, ya kan, lebih mementingkan akan bait Allah, saudara. Sehingga kadang-kadang mereka memberikan perpuluhan dan dukungannya itu kepada gereja. Sehingga mereka mengatakan, saya sudah memberikan dukungan ke gereja, sehingga jangan menuntut lagi saya itu harus bertanggung jawab kepada orang tua saya. Nah, lalu Yesus mengatakan, kamu orang munafik. Oleh karena tidak mengerti sebetulnya apa yang Tuhan itu mau. Nah, ini tindakan amoral juga. Jadi sebetulnya pada saat kita bicara mengenai morality, nah persoalannya sebagai orang Kristen kita berbicara siapa yang memberi nilai dan menurut siapa sebenarnya. Jadi saudara, kita tidak mungkin sebagai orang Kristen memakai nilai dari dunia atau nilai dari orang tua kita atau nilai dari guru di sekolah sebagai standar mutlak. Kan tidak mungkin, saudara. Saudara dan saya orang Kristen, berarti nilai yang kita pakai hanyalah nilai dari Allah. Dan Allah itu menilainya tidak selalu fenomena yang ada di luar. Sehingga meskipun kalian itu baik-baik saja, ya kan? Nah, tidak berzina, tidak main dengan perempuan yang bukan istrimu, ya kan? Tapi Matius pasal 5 ayat 27 mengatakan, pada saat kamu memikir, nah memikir aja, melihat orang dan tertarik, kemudian kamu mengembangkan dalam fantasi, orang lain tidak akan tahu kan, kamu sudah berzina. Jadi yang menilai perzinahan itu Allah sendiri. Istri tidak tahu kalau suaminya lagi berzina, ya kan? Bahkan di dalam gedung gereja, di tengah kebaktian ini, dia lagi berzina, orang lain tidak akan tahu. Tetapi Tuhan tahu. Jadi yang menilai itu adalah Tuhan. Sehingga di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-23, itu dikatakan what man think in his heart, so is he. Artinya, apa yang manusia pikirkan, bukan di sini, di sini. Dia itu dinilai Tuhan. Jadi kalau saudara berpikir siang malam mengenai duit, saudara adalah orang hamba uang. Ya, saudara kalau siang malam cuma khawatir mengenai kesehatan, saudara itu adalah hamba daripada tubuh saudara. Nah, jadi what man think in his heart, so is he. Nah inilah caranya. Jadi Tuhan menilai. Jadi sekarang kalau dikaitkan dengan iman ini saudara. Maka saudara tahu kan. Semua orang percaya itu punya iman. Tapi iman kan macam-macam saudara. Lalu bagaimana kalau orang imannya belum dewasa. Tidak biasa tahu kehendak Tuhan. Tidak biasa berpikir pikiran Tuhan. Apa bisa dituntut sama? Nah ini menjadi masalah ya. Saudara pernah mendengar saya ada mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak bisa diukur. Tetapi sebetulnya manifestasinya yaitu struktur jiwa manusia yang menjadi wadah iman itu bisa diukur. Dan saya pernah mengatakan itu ada 7 macam. Itu menurut riset daripada seorang yang bernama James Fowler itu. Jadi ada orang yang level imannya itu undifferentiated faith. Ada orang yang levelnya lebih bagus lagi namanya intuitive projective dan sebagainya. Nah, orang undifferentiated faith itu meskipun ke gereja setiap minggu tidak ngerti oleh karena apa? Dia tidak punya tujuan untuk Tuhan. Dia cuma datang aja. Bahkan kalau ditanya mau ngapain juga tidak ngerti dia. Oleh karena begitu masuk gereja cuma main HP terus. Saudara di atas di bawah ada yang tukang main HP aja. Tidak peduli, tidak sungkan saudara. Kepada tetangga kanan kiri. Padahal dia bukan orang anak kecil. Kalau anak usia 3 tahun ya saya mengerti. Ini orang dewasa. Dan begitu saudara. Sampai nanti kebaktian selesai tidak peduli. Nah ini level iman apa? Karena setiap minggu datang gereja dia. Dia orang Kristen saudara. Tetapi apa ini? Ya undifferentiated. Tidak bisa tidak punya wujud imannya.
Ya kalau strukturnya lebih baik sedikit namanya intuitif. Intuitif itu artinya sudah punya feeling. Dia ada yang mau, ya kan? Saya suka ke gereja ngapain? Ya aku senang di gereja. Habis gereja suasananya menyenangkan. Kadang-kadang mendengarkan pemain musik yang bagus. Nah, di gereja aku ketemu pacarku. Nah, dan di gereja ini papa mamaku juga ke sini. Jadi aku senang habis ke gereja kita makan di luar. Jadi senang, ya kan? Tapi senangnya itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, saudara. Jadi senangnya itu hal-hal yang lain. Nah ini namanya intuitive projective faith. Apa dia bukan orang Kristen? Ya orang Kristen. Tapi, ada tapinya. Ini orang tidak pernah nanya. Tidak pernah berpikir mengenai apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Nah, jadi orang-orang level iman dari 0 tadi sampai yang ketiga. Sebetulnya tidak biasa nanya-nanya sama Tuhan. Masakan Tuhan menuntut yang sama? Jawabannya enggak. Tapi hati-hati saudara. Saudara dalam Lukas 12 ayat 48, ya kan Yesus mengatakan, ya kan kepada yang diberi banyak Tuhan menuntut banyak. Dalam 1 Korintus pasal 13, kalau kamu itu kekanak-kanakan, kamu boleh berpikir dan merasa seperti kanak-kanak. It's okay begitu. Ya, but kalau kamu itu sudah menjadi dewasa, nah, persoalannya ada banyak orang levelnya tadi stuck, mandek. Tidak pernah menjadi dewasa, saudara. Jadi boleh aja, saudara ada waktu, saudara oke. Ya kan? Saya memang tidak ngerti apa-apa, sehingga saya juga masih berkanjang dalam dosa. Moral saya tidak baik. Ya, kadang-kadang oke. Tapi, Ibrani pasal 5 itu mengatakan kalimat seperti ini. Ditinjau dari sudut waktu. Jadi berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Mestinya kamu sudah jadi pengajar. Dan sekarang ini kamu terus-menerus cuma maunya duduk mendengarkan. Nah, ini berarti Tuhan menuntut suatu pertumbuhan. Tidak ada excuse, saudara. Memang ada waktu oke. Saudara mengatakan, saya tidak tahu kehendak Tuhan sih. Sehingga saya masih berkanjang dalam dosa. Oke-oke aja. Tapi, berapa lama? Saudara menjadi orang Kristen berapa lama? Nah, Tuhan akan menuntut. Ditinjau dari sudut waktu. Mestinya saudara tidak meninggalkan masa iman kekanak-kanakan tadi dan menjadi iman dewasa yang disebutkan kalau di folder itu adalah mulai individuatif. Mulai apa? Take it personally, take it seriously apa yang ada dalam Alkitab. Tidak mau membodohi diri sendiri. Saya percaya Tuhan itu ada. Sehingga meskipun aku tidak lihat, dia menitipkan firman kepada orang di atas mimbar itu. Sehingga saya akan bawa pulang. Saya akan pikirkan sungguh-sungguh. Oleh karena apa? Tuhan itu ada dan saya tidak mau mempermainkan dia. Nah, ini adalah level yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang saudara kita ini sedang memikirkan mengenai iman Kristen dan moral zaman ini. Jadi sebetulnya apa sih? Saudara sekali lagi jangan punya pikiran seperti orang awam bahwa kalau Alkitab ngomong seperti ini artinya kamu hati-hati ya, di tengah dunia itu zaman itu macam-macam ajarannya. Ya memang ada betulnya. Tapi kalau melihat Alkitab tidak kayak gitu. Kira-kira ada 3 atau 4 poin yang menarik sekali saudara dalam Alkitab ini. Yang pertama, pada saat bicara mengenai moral zaman, itu ternyata panggilan daripada kita sebagai orang percaya, itu ternyata itu memberikan tafsiran baru. Aneh ya. Dari apa yang sudah diyakini orang percaya selama berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun, dianggapnya benar. Saudara mesti hati-hati. Saudara di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus pernah mengatakan kepada perempuan Samaria itu. Ya, kamu mau beribadat kepada Tuhan, jangan berpikir mengenai cara ibadat yang dulu-dulu. Oleh karena Tuhan tidak dijumpai di Yerusalem atau di Bukit Gerizim, ya kan? Oleh karena engkau harus beribadat sekarang dan tiba waktunya sejak aku datang, engkau harus beribadat dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Saudara-saudara. Dan saudara saya mengheran sekali, misalnya saja sikap Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Ya, ini orang-orang dalam perjanjian baru, ya kan? Saya kadang-kadang heran, Tuhan Yesus itu sengaja melanggar hukum-hukum. Aneh ya?
Tuhan Yesus sengaja melanggar hukum. Bagaimana ini? Misalnya aja dalam Matius pasal 12, Yesus pada suatu hari mengajak murid-muridnya lalu untuk ngelewatin akan ladang gandum. Waktu siang hari rupanya murid-muridnya lapar, ngambilin mayang gandum itu dimakan. Orang-orang mengatakan, kamu melanggar hukum Sabat. Kenapa dibiarkan? Oleh karena apa? Orang-orang Farisi, kepala-kepala imam setelah zaman Esra dan Nehemia, itu berkembang menjadi suatu mazhab yang kuat sekali, ingin sekali setia kepada Alkitab, setia kepada Tuhan. Moralnya semuanya nurut moral yang Tuhan tetapkan, ya kan? Sehingga dari 10 hukum mereka mengembangkannya sampai 613 hukum. Nah, hukum hari Sabat itu jelas sekali. Hukum yang keempat dikatakan di dalam Keluaran kan, jangan bekerja. Sudah jelas sekali. 6 hari lamanya kamu kerja. Hari ke-7 jangan bekerja. Baik kamu, baik binatangmu, baik hamba-hambamu. Jangan bekerja. Sudah. Bagaimana menafsirkan jangan bekerja? Ngambil air dari gayung, bekerja apa enggak ini? Mandi ini bekerja enggak? Pakai baju, bekerja, merapikan, bekerja enggak? Waduh, sulit sekali. Jalan itu berapa lama? Kalau orang lagi jalan untuk kerja berapa lama? Waduh, repot ini. Sehingga puluhan macam aplikasi sudah dibuat. Dan, saudara perhatikan ini. Dan Allah menyetujui. Saudara perhatikan ini ya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Pada suatu hari ada orang perempuan. Entah pekon atau apa. Dia tuh pada hari Sabat mengumpulin ranting untuk masak, saudara. Kemudian orang menangkapnya. Loh, kan dikasih tahu. Tidak boleh menyalakan api. Nah sekarang orang mau mengumpulkan ranting untuk apa? Pasti mau menyalakan api. Mau masak pasti. Ditangkap kepada Musa. Musa ngomong apa? Musa bingung. Ini orang tua ini barangkali pikun nih. Tanya Tuhan. Tuhan ngomong apa? Bawa perempuan ini keluar dari perkemahan. Rajam dengan batu sampai mati. Gila saya pikir. Kejam banget. Jadi ini hukum Sabat sudah dikasih tahu. Tidak boleh nyalain api. Tidak boleh kerja. Kamu kalau petani, kamu juga tidak boleh memunguti akan gandum, oke? Kalau kamu kuli, tidak boleh memikul akan barang. Tapi Yesus sengaja, ini sengaja, saudara. Oleh karena apa? Dia sampai memberikan alasan. Bukankah Daud pada saat lapar membawa akan tentaranya masuk ke rumah Allah dan di sana tidak ada makanan kecuali makanan roti suci yang hanya bisa dimakan oleh imam-imam. Orang lain tidak boleh. Hukumnya sudah begitu. Ternyata Daud juga boleh makan. Tapi alasan itu bagi saya tidak make sense. Kenapa tidak make sense? Oleh karena Yesus sebetulnya ini tahu murid-muridnya bukan dalam keadaan critical dying sedang sekarat oleh karena lapar. Tidak. Bahkan ajaran dari Alkitab jelas sekali. Yaitu orang itu harus menahan diri. Orang itu harus bisa menunggu. Itu dewasa. Ini kenapa Tuhan mengizinkan iseng-iseng? Oleh karena aku lagi lapar, meniting mayang gandum. Waduh, bagi saya tidak make sense. Dan Yesus itu menyuruh orang yang lumpuh untuk memikul kasurnya pada hari Sabat, saudara. Dan sebagai tabib, Yesus itu menyembuhkan pada hari Sabat terus menerus secara demonstratif. Nah, jadi bagi saya apa ini, saudara? Nah, saudara harus mengerti. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 Yesus mengatakan, aku ini datang bukan untuk merombak, tapi menggenapi. Lalu apa penggenapannya? Apa ini? Yang dulu mereka tafsirkan dan Tuhan setuju beberapa ratus tahun yang lalu. Terus menerus bertiap hari setuju. Sekarang tidak setuju. Hati-hati di sini. Oleh karena Alkitab itu ingin mengingatkan kepada kita. Apapun hukum, mesti waspada. Kamu tidak boleh hidup di bawah hukum menjadi budaknya hukum. Nah, oleh karena masanya sudah tiba, kamu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang menuntun. Sehingga kamu akan tahu sekali kapan melakukan apa. Hal mana yang baik dan hal mana yang buruk. Kan sulit sekali, saudara. Sulit sekali. Ini bukan soal hari Sabat saja, saudara. Soal-soal perjinahan misalnya.
Saya kadang-kadang heran sekali kenapa. Oleh karena jelas sekali dalam Imamat pasal yang ke-20. Kalau ada perempuan berzina, rajam batu sampai mati. Sudah, tidak ada yang lain. Dan sekarang Yesus, ada orang berzina ke tempat basah. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus dibawa kepada Yesus dan Yesus mengatakan apa? Siapa yang merasa dirinya benar, itu yang menimpukin orang ini lebih dahulu. Tidak ada orang yang berani dong. Setelah semuanya pergi, Yesus mengatakan kalimat ini sama perempuan. Di mana mereka itu? Mereka sudah pergi, Tuhan. Lalu dia mengatakan, aku juga tidak menghakimi kamu. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Tapi Yesus sikapnya seperti itu. Jadi ada suatu perubahan gitu loh. Jadi bahkan di dalam Lukas pasal 17, Matius pasal 23, Markus dan sebagainya diceritakan, ini agak berbeda dengan Yohanes pasal 12, saudara. Oleh karena disebutkan Yesus pergi ke rumah Simon. Lalu pada saat itu Simon itu adalah orang yang dulu pernah kusta, dia adalah orang Farisi, saudara. Lalu ngapain? Simon mengadakan pesta, rupanya dia sembuh dari penyakit, tapi ingin menjebak Yesus. Apa yang dilakukan? Pada saat mereka sedang pesta, datanglah perempuan pelacur. Membawa buli-buli minyak narwastu. Lalu dibuka minyak itu, disuntikkan dari kepala Yesus sampai ke kakinya. Plus dia menangis terseduh-seduh. Dan saudara tahu dari 1 sampai 1 Korintus pasal 11, ini perjanjian baru sudah. Ini wanita harus mengudungin kepala. Kamu harus berjilbab. Itu ada dalam Alkitab. Sudah begitu wanita itu membuka ini. Sudah begitu dia mengelapinakan air mata yang bertucuran di kaki Yesus dan minyak itu. Dengan rambutnya, saudara. Aduh, saya membayangkan adegan itu, saudara. Lalu orang-orang kan mengatakan, ini apa ini? Katanya guru. Masa dia tidak tahu perempuan macam apa ini? Bayangin saja. Saudara, Yesus melakukan terobosan yang barangkali orang lain sampai sekarang pun tidak akan berani lakukan. Tetapi itu yang dia sebut sebagai penggenapan Taurat. Penggenapan seluruh hukum. Artinya memberikan pengharapan kepada yang sama sekali tidak ada pengharapan. Memberikan kesempatan pertobatan kepada semua yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sampai seperti itu, saudara. Jadi itulah arti daripada tindakan moral. Jadi tindakan moral itu bukan sesuatu yang ada di luar sono. Tetapi yang pertama yang Alkitab ajarkan. Jikalau iman Kristen bicara mengenai moral. Itu berbicara mengenai peran yang seharusnya orang Kristen memberikan new application, new interpretation. Tafsiran baru dari moral yang selama ratusan tahun kamu hidupi yang sekarang macet. Cara kamu beribadat seperti ini. Saudara akan kaget. Saudara. Kalau sampai Yesus hadir sekarang dalam ibadat dari gereja Kristen Yesus Kristus, gereja Kristus Yesus ini. Mungkin dia akan mengatakan lain. Barangkali saudara akan kaget. Oleh karena pada saat Yesus itu memberikan tafsiran baru. Itu sampai Maria itu mendengar orang-orang mengatakan semua. Yesus itu gendeng. Sudah hilang ingatan. Saudara bacalah di dalam Markus pasal yang ketiga. Pada saat itu disebutkan maka ibu Yesus dan saudara-saudaranya ingin menjemput Yesus karena mendengar Yesus sudah hilang ingatan, tidak waras. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, lalu murid-murid mengatakan, Tuhan, itu loh ibumu sama saudaramu ada di luar, mau menjemput kamu. Dia mengatakan apa? Siapa ibuku? Waduh, siapa saudaraku? Apa ngenyek atau apa ini? Lalu dia mulai menuding setiap wanita di sana dan mengatakan, ini ibuku ini. Ini saudaraku. Setiap wanita, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa adalah ibuku dan saudaraku. Aduh. Saya kalau menjadi Maria akan merasa seperti apa saya tidak tahu. Tetapi ini aplikasi new morality yang dihadirkan oleh bimbingan Roh Kudus. Berani yang menghadapinya seperti ini.
Gereja kenapa tidak berfungsi sekarang ini dengan baik? Sebab zamannya Konstantin, saudara, ada satu buku yang dituliskan oleh Jacques Ellul, itu orang Prancis, yang mengatakan mulai kapan sih gereja tidak berfungsi? Gereja banyak orangnya. Di tengah dunia, kalau saudara mau menyebutkan siapa orang yang baik di tengah dunia, hampir tidak pernah menyebut ada orang Kristen di dalamnya. Yang disebutkan orang Buddha, yang disebutkan orang Muslim. Benar saudara. Saudara lihatlah siapa yang memenangkan hadiah Nobel perdamaian. No one Christian. Sehingga dikatakan oleh Jacques Ellul itu, ya kan? Mulai kapan umat Kristen kehilangan peran di tengah dunia? Justru mulai abad yang ketiga. Pada masa gereja itu menjadi gereja yang wah megah seperti ini. Oleh karena apa? Oleh karena Kaisar Konstantin jadi Kristen. Sehingga semuanya harus nomor satu. Ada karpet merah, paduan suara barangkali tiap hari latihan. Oh, dengan orkestra yang dahsyat indahnya itu. Itu gereja. Justru itu dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-14. Segala sesuatu yang dikagumi manusia, dibenci Allah. You berani menghadapinya? Ini tidak menyenangkan, saudara. Oleh karena pada saat kita bicara mengenai iman Kristen dan moralitas, saudara akan tahu. Tuhan ingin menunjukkan, dan dia sudah tunjukkan, caranya dia mensikapi. Bahkan mensikapi orang-orang yang berdosa, tidak masuk akal saudara. Oleh karena dalam Alkitab berulang kali disebutkan, pemungut cukai itu pendosa. Yesus sengaja memilih Matius, Lewi, salah satu muridnya adalah pemungut cukai. Dan dia itu sengaja makan di rumah Sakius, pemungut cukai. Bagaimana saya bisa ngebayangin apa yang akan terjadi ini? Oleh karena Roh Kudus, kalau menuntun, tujuannya manusia kadang-kadang tidak siap. Prinsipnya adalah Tuhan ingin memberikan pengharapan kepada yang tidak punya pengharapan. Tuhan ingin memberikan tangan yang terbuka kepada yang ditolak oleh dunia oleh karena dosanya yang sudah bergelimangan berpuluh-puluh tahun tidak ada obatnya. Tuhan memberikan welcoming. Datanglah kepadaku. Kamu yang berlelah, yang menanggung berat itu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pada saat kita berbicara mengenai new morality. Nah, jangan saudara pikirannya itu moralitas dari dunia sono, saudara. Ini adalah moralitas yang iman Kristen itu harus pahami. Moralitas dari orang Kristen sendiri. Yang mesti dibenahi. Oleh karena apa? Oleh karena ini stagnan. Ini macet. Saudara mesti mengizinkan. Bukan hukum. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Paulus mengatakan bahwa hukum itu mematikan. Roh itu menghidupkan. Jadi kita hidup bukan dengan hukum. Jangan mengenai aturan-aturan ini. Saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Baru saja ada rapat sinode yang pertama. Sinode ini 12 rasul plus Paulus dengan jemaat mengadakan rapat sinode di Yerusalem. Untuk ngapain? Oleh karena sekarang ada banyak orang Gentiles, orang non-Yahudi jadi Kristen. Lalu orang tanya, kalau mereka jadi Kristen, mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak bersunat. Mereka harus disunat supaya sama dengan kita. Ternyata di dalam rapat sudah diputuskan. Urapan Roh Kudus tidak perlu sunat. Amin. Haleluya. Senang semua ya kan. Orang non Yahudi tidak perlu disunat. Tapi saudara bacalah dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16. Baru sehari setelah rapat diputuskan. Yang memutuskan sinode saudara. Rasul Paulus ketemu dengan Timotius. Timotius itu bapaknya orang Yunani. Bapaknya orang Yunani. Ibunya orang Yahudi, dia anak dipungut menjadi anak rohani Paulus, tidak bersunat. Dia orang Gentiles. Dia sekarang membantu Paulus pelayanan gereja, terus digencet oleh orang-orang Yahudi yang tegar tengkuknya itu. Ya kan orang Yahudi yang menuntut, kamu tidak disunat, tidak bisa pelayanan. Waduh, Paulus ngomong apa sama Timotius? Timotius, kamu harus disunat. Saya kaget. Ini berani melanggar keputusan sinode yang masih hangat. Yang diputuskan semua soko guru gereja.
You understand? Jadi pada saat iman Kristen itu betul hidup. Menghadapi moralitas. Yang pertama, membersihkan moralitas yang beku dalam gereja Kristen. Apa kita siap? Pada saat saudara mendengar ini dan itu, ya kan, yang bisa memberikan terobosan. Sampai hari ini aja, saya heran sekali. Oleh karena masih mendengar orang mengatakan, wah, lagu-lagu yang dinyanyikan gereja itu bukan reform. Wah, gereja itu sekarang pakai band. Waduh, saya pikir pakai band itu dosa rupanya. Oleh karena apa? Ini ada di dalam benak kebanyakan kita ini loh. Dan kita pikir gitu, apa yang sudah berlaku menjadi tradisi kita yang reasonable, ya kan? Memuliakan Tuhan, mulai sejak zaman Konstantin dulu, itu akhirnya bergerak menjadi pakai organ, pakai piano. Gedungnya itu tinggi luar biasa. Itu yang indah, itu yang benar. Siapa bilang? Masa sudah pikirannya seperti ini? Saudara berani untuk mendengar akan suara Roh Kudus. Yang nanti akan memberikan terobosan supaya gereja ini hidup. Bukan menjadi gereja kumpulan orang beribadat tiap minggu seperti ini aja. Jadi iman Kristen dan moralitas. Saudara lihat dalam Alkitab. Yesus yang memberi contoh. Dia yang pertama kasih contoh. Untuk melakukan pelanggaran terhadap moral yang selama ini diakui benar. Aneh sekali. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan kita menjadi liar dan tidak mempunyai prinsip. No. Dia ingin supaya kita tahu. Semuanya kita lakukan. Tujuannya cuma satu. Supaya orang berdosa meskipun dia sembunyi di dalam suatu kondisi yang tidak terjamah. Roh itu akan menjumpai dia. Memberikan kesempatan dia. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Saudara-saudara tentunya tidak menjadi sama seperti Yesus yang membiarkan perempuan yang berdosa itu kemudian membuka rambutnya dan membersihkan kakimu. Itu hanya dilakukan Yesus satu kali dan tidak boleh kita ulangi barangkali. Tetapi it's possible. Aneh sekali. Mungkin. Terbayang saudara. Mungkin bisa terjadi. Dan Tuhan izinkan. Glorifying God. Mana mungkin. Saudara, pikiran Maria, pikiran orang-orang itu sampai pecah, saudara. Tidak tahan. Bagaimana mungkin? Nah, jikalau gereja sudah hidup tenang seperti ini, kenapa perlu digoyang-goyang? Kenapa perlu diubah-ubah? Saudara tidak lagi beribadah di Yerusalem dan Gerizim. Saudara beribadah dengan roh dan kebenaran. Dan inilah yang Tuhan mau. Menghadapi akan moralitas gereja yang beku. Sekarang yang kedua. Iman dan moralitas itu berkaitan dengan realita moralitas dari luar gereja, dari dunia sekuler yang hadir tak terhindarkan. Aneh ya? Saudara nanti lihat ya. Ternyata orang Kristen dalam Yohanes pasal 17 sengaja ditempatkan Tuhan di tengah dunia. Dan dunia ini dikuasai dosa, dikuasai setan. Sehingga dunia sekuler ini mencipta budaya. Saudara, wah tidak karu-karuan saudara. Dan kita berada di sana. Dan ada budaya-budaya yang inevitable. Tidak bisa dihindari. Mudah tidak bisa dihindari. Misalnya aja. Ya, di dalam Alkitab diingatkan. Kamu perempuan tidak boleh menjadi kepala keluarga. Kamu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin gereja yang mengajar di gereja. Ada dalam Alkitab. Dalam 1 Timotius disebutkan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 disebutkan. Wanita tidak boleh jadi pendeta. Benar. Nah sekarang persoalannya. Ternyata budaya ini sudah bergerak. Bukan oleh karena emansipasi wanita saja. Bukan oleh karena gerakan feminisme saja. Tapi banyak wanita sudah punya pendidikan yang luar biasa majunya. Bahkan ketahuan lebih pintar dari laki. Sekarang kondisi yang inevitable seperti ini. Lalu bagaimana? Lah ini persoalannya. Bagaimana kita menghadapi? Saudara seperti orang-orang reform yang kolot. Reform ada yang bagus. Tapi ada yang kolot.
Pokoknya wanita tidak boleh naik mimbar. Waduh, saya pikir, lu ngerti apa enggak Alkitab sih? Alkitab ada ngomong. Alkitab tidak boleh, perempuan tidak boleh mengajar. Loh, itu Alkitab secara letterlek. Nah, saudara hati-hati di sini. Saya mau ambil contoh beberapa. Yang pertama, dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, nah pada suatu hari, ya kan, Samuel didatangin oleh tua-tua Israel. Lalu tua-tua Israel itu ngomong apa? Samuel, kamu udah tuek, anak-anakmu elek, tidak ada yang apik. Lalu apa? Kami mau raja. Kaget Samuel. Menghina Allah ini. Menolak nabinya. Kami mau raja. Seperti bangsa-bangsa itu. Samuel nangis, saudara. Tetapi Tuhan menghampiri Samuel dan ngomong, Samuel, yang mereka tolak itu bukan kamu, bukan lu. Aku Allah ini yang mereka tolak. Meskipun demikian, kabulkanlah permintaan mereka. Kasih mereka raja. Teokrasi dengan bentuk yang lama, ini tidak works lagi. Oleh karena apa? Mulai Eli, sekarang Samuel sendiri, sudah membuat ini itu rusak. Sehingga bentuk teokrasi Allah yang menjadi raja itu tidak applicable lagi. Sekarang harus berganti monarki. Meskipun itu dosa. Meskipun itu penolak terhadap Allah. Allah mengizinkan. Aneh ya. Saudara, kita menghadapi hidup yang kadang-kadang itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa dihindari. Saudara hanya bisa mensikapi dengan benar. Makanya dari 30 sekian raja-raja Israel, ternyata Tuhan itu menyukai 1-2 raja saja. Yang disukai siapa? Daud. Kenapa Daud disukai? Oleh karena dia tahu sebetulnya hatinya Allah tidak menyukai monarki. Hatinya Allah menyukai teokrasi. Meskipun dia adalah seorang monark, seorang raja, Daud tetap memainkan role teokrasi. Buktinya apa? Dia menempatkan diri selalu di bawah nabi. Nanya, apa-apa nanya pada nabi. Ini artinya dia mau obedience, mau nurut kepada sang raja. Makanya Daud itu disebut sebagai biji mata Allah. Orang yang sangat dicintai Allah. Oleh karena apa? Di tengah realita dia seorang monark, dia tetap ingin pleasing God, ingin menyenangkan Tuhan. Nah, begitu juga soal bergesernya perubahan. Ya kan? Sekarang itu wanita, kalau mau diadu dengan pria, banyak wanita lebih pintar. Mau apa? Sehingga saudara, tapi Alkitab sudah jelas. Boleh-boleh aja. Meskipun Alkitab itu jelas mengatakan wanita tidak boleh menjadi kepala keluarga. Tapi kalau ternyata dia menikah dengan laki-laki yang loyo, yang pasif, yang tidak berkarya, yang tidak punya karier, yang tidak bertanggung jawab, masa dia harus menjadi seorang penolong bagi laki-laki yang loyo ini? Fungsi keluarga mesti hidup ini. Alkitab mengatakan apa? Ya mesti ambil alih. Loh, satu pihak mengatakan tidak boleh menjadi pemimpin keluarga. Pihak yang lain, lihat aja contohnya. Mana wanita yang disebut dan paling dipuji dalam Alkitab? Amsal Sulaiman pasal 31. Itu seorang wanita, meskipun tidak disebutkan suaminya loyo, tapi jelas. Kenapa? Semuanya wanita ini. Dia yang bekerja, dia mendatangkan kapal-kapal, dia melakukan ekspor dan impor, dia menanami akan ini dan itu, dia punya ratusan akan budak-budak dan luar biasa. Dia rajin sekali. Dalam Roma ini, dia semuanya megang. Berarti apa? Wanita yang memainkan role sebagai kepala keluarga. Tapi disebutkan, tapi dia wanita yang takut akan Allah. Oleh karena dia takut akan Allah, dia ngerti. Bahkan keadaan normal ini tidak boleh menjadi akhir dan tujuan. Nah inilah. Saya memang lebih pintar dari suami saya. Tidak boleh menjadi akhir dan tujuan. Ini hanya means, ini hanya sarana. Well, makanya disebutkan. Wanita ini takut akan Tuhan. Sehingga laki-laki yang tadinya loyo, tidak berperan, lama-lama menjadi naik. Sekarang ini laki-laki ini pintar. Ngapain? Dia sekarang menjadi hakim, duduk di pintu gerbang. Dari orang loyo tidak bertanggung jawab, dari pasif yang tidak kreatif, sekarang ini dihargai. Kenapa?
Oleh karena dia itu diberikan seorang istri yang tahu bahwa menjadi leader itu tidak boleh enjoy leadership, saudara. Saya boleh menikmati, saya sekarang itu mumpung suami saya loyo, semuanya aku ambil alih, aku menikmati. Tidak. Wanita yang takut akan Tuhan, tahu hatinya Tuhan. Tuhan sebetulnya itu menetapkan laki-laki itu menjadi kepala. Sehingga dia membuka pintu, membuka jalan. Laki-laki ini dari loyo pengen belajar. Lama-lama dia pintar. Bisa bertanggung jawab. Dikenal masyarakat. Sekarang duduk di pintu gerbang. Ya. Jadi, boleh enggak? Fenomenanya boleh. Ambil alih saja. Di dalam gereja, kalau ternyata itu di gereja, itu laki-laki itu kurang pintar khotbah. Wanita lebih pintar khotbah. Ambil alih saja. Naik ke mimbar sini. Angkat menjadi pendeta. Tapi bukan untuk enjoy leadership. Nanti ada waktu dia melihat laki-laki mulai belajar oleh karena malu. Ya kan? Mulai belajar rajin, mulai belajar banyak baca, mulai belajar nyiapin khotbah lebih bagus, mulai belajar bagaimana seorang gembala itu mestinya. Nah, saat itu, yuk mundur. Biarkan laki-laki itu yang memimpin akan gereja. Itulah yang disebutkan wanita yang takut akan Allah. Jadi secara morality, iman dan moral, ini itu bicara mengenai soal apa? Ya bicara mengenai kita hidup di dalam dunia yang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang itu kehidupan moralnya kita tidak bisa tolak. Ya. Dan ternyata itu Alkitab mengajarkan kepada kita. Jangan takut. Kamu harus mensikapi dengan benar dan nanti akan mulai terseleksi. Siapa di antara anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang takut akan Allah. Nah, dia akan mengembalikan semuanya kepada dia. Dan bukan lalu hanyut di dalam suatu arus moral yang baru. Sekarang yang ketiga. Apa itu artinya iman Kristen dan morality? Saudara kita juga harus kerjasama dengan orang dunia. Oleh karena tantangan moral ini luar biasa. Munculnya orang homo, orang lesbian, LGBT ya. Dengan saudara munculnya pedofil sampai dengan cybercrime yang saudara lihat sekarang belasan anak itu entah disuruh apa di film. Ya, langganannya sudah sampai hampir 8.000 orang di seluruh dunia itu ngapain? Mereka kecanduan. Mereka menikmati suatu fantasi seks yang kotor, yang menjijikkan yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Ini kejahatan luar biasa, saudara. Narkoba berkembang luar biasa. Saudara nggak bisa hadapi sendiri. Saudara ini harus hadapi bersama pemerintah. Ya, saudara mesti bersama dia. Apapun kondisi pemerintahan. Bahkan jika lo nanti yang menang gubernur di orang lain, you mesti membackup. Di dalam Roma pasal 13 itu, pada saat itu orang Kristen berada di tengah kondisi yang memimpin dunia itu orang brengsek sebrengsek-brengseknya. Orang-orang Romawi itu hampir semuanya homo, saudara. Dan mereka bukan cuma homo, mereka jahat banget terhadap orang Kristen. Ditangkapin, disalipin, saudara. Diadu dengan binatang buas. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan ya. Paulus mengatakan apa? Doakan pemerintah. Bayarlah pajak. Patuhi hukum yang... Oleh karena tidak percuma mereka menyandang pedang. Bahkan Paulus mengatakan, mereka tuh hamba Allah. Aduh, aneh sekali. Bagaimana mungkin mereka hamba Allah? Oleh karena apa? Tidak ada manusia yang bahkan naik kepada satu posisi jika Allah tidak mengizinkan. Ya. Jadi Paulus mengatakan, oleh karena Allah mengizinkan, you harus hormat. Oleh sebab itu kita harus kerjasama. Dengan pemerintahan, dengan alat-alat negara. Kita bersama melawan. Jadi jangan cuma umat Kristen menghadapi LGBT. Umat Kristen menghadapi akan narkoba. Waduh, saudara akan loyo. Tidak punya kekuatan. Saudara mesti bekerja sama oleh karena mereka ini. Juga sedang berhadapan dengan kejahatan moral seperti ini. Jadi saudara hari ini kita belajar apa? Kita belajar 3 hal yang sederhana aja. Jadi iman Kristen dan morality
Itu adalah bagaimana orang Kristen membenahi akan moralitas kekristenan sendiri. Yang kedua, bagaimana orang Kristen menghadapi akan pengaruh moral yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga, bagaimana orang Kristen harus rela, legowo untuk mendukung pemerintahan. Meskipun saudara tidak sukai sekalipun. Untuk melawan akan pengaruh-pengaruh moral yang jahat. Jadi jangan kita itu mengulang kesalahan dari beberapa pemimpin gereja. Saudara pernah dengar orang bernama Jerry Falwell? Nah, di Amerika itu mendirikan Moral Majority. Dan mereka menggerakkan suatu gerakan moral eksklusif orang Kristen. Untuk melawan moral yang bobrok dari dunia ini. Mana hasilnya? Tidak akan berhasil. Dulu saya mengagumi sekali Francis Schaeffer. Sekarang saya tahu. Dia pikirannya tidak benar. Dulu saya yakin benar. Mari kita itu orang Kristen. Membuat kekuatan merawat moral dunia yang brengsek. Silakan. You tidak akan berhasil. Oleh karena dunia ini diizinkan Tuhan. Seperti ini. Dan ada area-area. You harus kerjasama dengan pemerintah. Jadi jangan mengulang kesalahan dari Jerry Falwell, dari Francis Schaeffer yang ternyata tidak membuahkan apa-apa. Oleh karena manusia Kristen ini, kita ini tidak berdaya kalau sendiri. Yang terakhir supaya saudara tahu, bahwa untuk melengkapi orang Kristen, supaya mempunyai suatu sikap yang benar, ini adalah tugas orang tua. Sehingga setiap orang tua harus memberikan kepada anak-anaknya semua kebutuhan primer sejak mereka itu lahir. Ya, misalnya di dalam suatu aspek psikososial aja. Jikalau sampai bagian dari kebutuhan primer tertentu, anak itu hilang, itu nanti akan menjadi orang yang ready melakukan dan hidup mempraktekkan amorality. Ya, sekarang ambil contoh aja ya. Anak umur 0 sampai 2 tahun ini dari psikososial. Seharusnya itu lahir dari keluarga yang penuh kasih kepada anaknya. Tapi kalau keluarga itu tidak mengasihi anak bayi ini, sehingga kalau bangun jam 1 pagi, orang tua itu marah-marah oleh karena merasa terganggu. Caranya menggendong juga kasar, cara nyusuin, ganti popok juga kasar. Anak itu meskipun belum mengerti apa-apa, tapi jiwanya sudah bereaksi. Aku tidak menyukai manusia. Aku sulit mempercayai manusia. Karena manusia pertama yang muncul dalam hidupnya, yaitu mamahnya, jahat. Sehingga dia tidak menyukai manusia. Nah, anak seperti ini seluruh masa hidupnya dia akan mempunyai hukumnya sendiri. Nah, jadi kalau dia lagi pengen kemudian mencoba-coba untuk juga bertingkah laku seksual homo, dia akan nyoba, saudara. Karena hukumnya itu aku sendiri. Aku tidak tergantung daripada hukum yang diberikan papa mamaku. Aku tidak suka itu. Bahkan hukum yang diajarkan papa mamaku, aku curigai bahwa itu merupakan suatu paksaan. Nah, tapi kalau saudara memberikan sejak kecil cinta kasih, anak itu akan mempunyai trust. Sehingga dia sepanjang umur hidupnya mempunyai hope, pengharapan yang tidak pernah padam. Dia kena cancer sekalipun, dia tidak akan putus asa. Tokonya kobong bakar habis-habisan, tidak akan putus asa. Kenapa? Dia bekalnya pada usia 0 sampai 2 tahun, dia diberi bekal fondasi yang cukup kuat. Nah, nanti 2-3 tahun lain lagi, otonomi, ya kan 3-4 tahun itu kemudian inisiatif dan sebagainya. Ini masing-masing orang harus diberikan bekal sejak lahir. Sehingga bagaimana? Menghadapi akan moralitas zaman ini. Mereka punya bekal. Mereka ready. Mereka tidak terpengaruh hanyut. Mereka itu bukan hanya ikut-ikutan atau memenuhi apa yang mereka inginkan. Mereka punya pertimbangan dan prinsip. Namanya principle of conduct. Moral yang baik. Jadi saudara, hari ini kita belajar supaya apa yang kita pelajari ini merupakan sesuatu yang betul-betul kita bisa bawa pulang. Apa yang Paulus katakan sebetulnya bukan barang yang baru. Semuanya sama aja. Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan, nanti akan orang manusia zamannya cinta uang, akan sombong, menfitnah, akan suka belajar tapi tidak pernah bisa belajar. Ini sepanjang zaman, saudara. Fenomena luarnya podoai. Tapi setiap fase sejarah paradigmanya lain.
Nah, saudara hati-hati ya. Oleh karena kalau seperti saya lahir pada tahun 40-an, orang lahir tahun 40 sampai 60 itu namanya baby boomers. Itu orang-orang yang masih percaya hidup ini perlu prinsip of conduct. Ya. Oleh karena apa? Saya lahir pada zaman baby boomers, di mana zaman perang, sehingga laki-laki banyak yang mati, sehingga banyak keluarga dianjurkan punya anak seakai-akai, sebanyak-banyak. Tapi kemudian orang kaget, lalu membuat alat kontrasepsi, ya kan? Tapi gejalanya, paradigma, cara berpikirnya, orang baby boomers masih perlu sekali pegangan prinsip kebenaran. Tapi yang lahir tahun 80-an sampai tahun 2000, 60 sampai 80 itu namanya Generation X. Seperti Barack Obama, sebagainya. Itu Generation X. Itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak peduli lagi prinsip. Ya. Jadi dia itu selalu memanipulir cari mana yang bisa works. Dulu dia rasanya seperti seolah-olah pada saat dia kampanye mau jadi presiden, dia merangkul orang LGBT dan sebagainya. Begitu, iya. Tapi ketika dia masuk di White House, hampir tidak pernah ngomong itu lagi. Kenapa? Oleh karena 90% senator di White House usianya sama seperti saya. Tidak berani ngomong dia. Nah ini orang-orang Generation X. Tidak ada prinsipnya. Nah, Generation Y yang lahir tahun 80-an sampai tahun 2000 seperti beberapa pemuda di sini, itu generation yang cuma menjadi spectator, tukang nonton aja. Makanya yang paling laku di seluruh dunia ini ya gereja-gereja yang bisa memberikan entertainment, yaitu. Jadi sebetulnya Eric Fromm itu mengatakan generation seperti ini kalau beragama is only escape from freedom katanya. Hanya ngapain? Supaya merasa dirinya tidak terlalu bebas gitu. Sehingga saya mengikatkan diri dengan agama tertentu. Tapi saya tidak peduli. Jika ditanya, kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Kan aneh sekali. Percaya 12 pengakuan iman. Habis, ya itu ajaran gerejaku. Kenapa percaya? Ya percaya karena ajaran gerejaku. Kamu percaya betul enggak? Saya pikir enggak percaya itu juga tidak ada bedanya. Ini sebetulnya generation Y itu seperti ini saudara. Jadi tidak berpikir, makanya Henry Nouwen mengatakan ini disebutkan nuclear man, manusia tanpa jati diri. Hari ini ngomong apa, hari itu ngomong apa, sehingga di sini anak-anak kalian yang lahir sekarang itu, saudara harus tahu ini adalah generation yang selanjutnya, lebih berbahaya sekali. Sehingga begitu dikasih akan gadget, meskipun sudah mengatakan 1 juta kali, jangan sekali-kali membuka situs porno, dia pasti buka. Jangan ketularan, coba-coba lihat. Akan hal-hal misalnya tingkah laku orang homo. Dia pasti kepengen lihat. Dan dia akan nyoba nantinya. Hati-hati. Jadi kita berada di dalam suatu kondisi zaman yang seperti ini. Dengan paradigma yang beda-beda yang bergerak. Tapi manifestasi luarnya sama. Seperti yang dikatakan Paulus. Orang kurang ajar sama orang tua. Cinta uang apa. Tapi sebetulnya alasan dan spiritnya sudah lain sekarang. Nah ini loh. Dan kita itu adalah manusia yang hidup di zaman seperti ini. Mari kita waspada. Mintalah kepada Tuhan dengan kejujuran. Oleh karena masalah hidup manusia yang paling rumit itu adalah ketidaksadaran. Sehingga kita harus berani jujur. Tuhan, this is me. Tolong saya. Nah Roh Kudus akan menolong kita. Supaya menghadapi akan tantangan moral ini dengan lebih baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu kami lemah dan termasuk hamba-Mu sendiri melihat kehidupan tanpa daya. Dan kami tahu sekali betapa gereja pun di mana-mana di seluruh dunia lumpuh. Tuhan tolong supaya kami mengerti. Sehingga pada saat kami berpikir mengenai iman Kristen kami sadar dengan sungguh-sungguh bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan kami ingin mengalami kehadiran dan campur tangan-Mu. Dan biarlah mulai sekarang itu kami belajar membuka diri Tuhan. Bimbing kami supaya langkah-langkah cara berpikir kami. Bahkan bagaimana kami memakai perasaan kami. Kami akan dituntun oleh Roh Kudus. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Dengar doa kami. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Sabda. Biarlah firman itu boleh hidup di hati kita dan selalu kita dengar senantiasa. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu Di Mezbahnya Sembahkanlah Korbanmu.